Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial membuat toko online menggunakan Laravel. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginstal Laravel, kemudian mengintegrasikan Laravel dengan Jetstream dan Socialite. Jadi kemarin itu kebetulan tanggal 8 Februari itu Laravel 9.x itu baru rilis ya. Jadi saya mengupdate untuk tutorial membuat toko online ini itu dari awalnya itu menggunakan Laravel 8 di-upgrade menggunakan Laravel 9. Tapi tenang aja untuk tutorial cara menginstal kemudian cara mengintegrasikan dengan Jetstream dan Socialite itu sama saja dengan Laravel 8 ya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi github.com Imam Ahmad Azhari toko online. Di sini nanti teman-teman bisa menginstal Laravel 9, kemudian mengintegrasikan Laravel Jetstream dan Socialite itu dengan melihat tutorial ini ya, install Laravel ini dalam bentuk docs ya, bisa di-download teman-teman semuanya. Kemudian di sini juga ada template dari Metronic. Jadi Metronic ini nanti digunakan untuk halaman dashboard admin, tampilan dashboard admin. Kemudian ada template one tag ya, ini digunakan untuk tampilan pengunjung ya, nanti yang ditampilkan di halaman depan, data barang dan lain sebagainya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengakses ini untuk keperluan pembuatan toko online menggunakan Laravel 9 ya. Jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan Laravel 9.x gitu ya. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan mengintegrasikan Laravel 9 dengan template Metronic ya, template dashboard admin Metronic, di mana template ini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dari toko online itu sendiri ya, seperti itu. Oke, mungkin itu langsung saja ya. Jadi ini adalah halaman default dari Laravel Jetstream. Kita akan berubahnya menggunakan tampilan dari Metronic ini ya. Jadi teman-teman bisa mendownload ini ya, metronic.zip, kemudian ekstrak dan ambil folder aset, kemudian choose custom dan layoutnya, pindahkan ke direktori project Laravel ya teman-teman semuanya, kemudian masuk ke folder public di sini, dipastikan saja. Oke, mungkin menunggu agak lama ya karena memang yang di download yang dipindah itu lumayan banyak ya filenya. Oke, nanti selanjutnya setelah memindahkan file-file tadi, teman-teman bisa membuka yang di Metronics index.html, bisa buka lewat editor apapun ya. Kalau saya menggunakan Sublime Text karena memang terbiasa dari dulu ya menggunakan Sublime Text ini. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya, Visual VS Code atau yang lainnya ya. Atau kalau mungkin awal-awal menggunakan Notepad Plus ya, Notepad Plus sudah sangat lama sih. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi kita akan jadi untuk default Laravel Jetstream itu untuk layoutnya itu menggunakan app.bleed ini ya. Kita tidak akan merubah apapun ya di app.bleed ini. Jadi kita buat lagi, kita save saja ya pakai ini app.bleed itu dengan app strip admin bleed ini. Jadi nanti kita akan membuat layoutnya di app strip admin ini ya. Oke, masuk ke index.html. Kita langkah pertama kita kopikan link rel atau include CSS-nya. Kita kopikan sampai dengan tutup kurung head ya, head. Nah ini titelnya kita ganti support admin ya. Kemudian kita hapus semua, kita pastekan link ref dari CSS-nya ya, ini. Nah untuk link aset CSS theme ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan cara pemanggilan di Laravel atau biarkan saja dengan cara yang seperti ini, itu bebas ya.
Kemudian scroll di tampilan paling bawah atau script paling bawah. Nah, ini JavaScript-nya kita copy ya. Kemudian kita taruh di sebelum tag body tutup ya. Sebelum tag body tutup di sini. Oke, setelah kita memindahkan pemanggilan CSS dan JavaScript ke dalam app admin, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa menghapus pemanggilan dari livewire ini ya, livewire ini. Hapus. Kemudian, oke, kita coba buka template Metronic tadi ya. Jadi nanti kita akan memindahkan tampilan menu, kemudian tampilan header dan tampilan footer ini ke dalam app admin ya, ke dalam sini. Jadi teman-teman bisa copy, sampai dengan sebelum statistik pengunjung ya. Di index.html kita cari statistik pengunjung ini. Berarti sebelum statistik pengunjung, berarti maka sampai sini aja. Dari sini sampai atas sampai body kita kopikan. Kita blok, kemudian copy, pastekan di body kelas ini ya. Pastekan. Nah, kemudian di dalam header ini itu kan ada konten ya, konten yang nanti akan berubah-berubah isinya. Kita buat yield konten ya, tapi konten itu akan ditampilkan di sini. Oke, kemudian kita ambil yang footernya. Nah, ini footer sampai dengan sebelum script. Oh, kita ambil footer yang sebentar 2020. Ya, dari sini sampai dengan sebelum script. Ya, sampai sini. Kopikan, pastekan di setelah yield content ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita buka dashboard.plit ya. Dashboard.plit ini tadi munculnya itu halaman ini ya, Laravel Jetstream ini. Kita jangan refresh dulu ya, nanti karena tampilannya bakal hancur. Oke, kita hapus saja spotnya. Kemudian kita include-kan file titik app admin ya, yang kita buat. Kemudian di sini section-nya content, kemudian kita enter aja, kemudian di sini end section ya. Oke, konten itu kita akan masukkan di dalam sini. Kita ke index.html, kemudian ya, kita kopikan, kita pindah end content ini sampai dengan statistik pengunjung ya. Statistik pengunjung. Nah, sampai ini ya. Atau bikin konten, teman-teman bisa mencarinya di sini. Dan kita pastikan di halaman dashboard ini. Oke, coba kita refresh. Apakah sudah berubah? Oke, maka otomatis tampilan dari dashboard proyek kita akan menyesuaikan dengan tampilan dari template Metronic ya, begitu. Untuk template ini sendiri, saya sudah sesuaikan dengan kebutuhan dari toko online, di mana untuk menu-menunya itu ada menu dashboard, itu nanti untuk halaman awal dari ketika kita login, kemudian ada menu manajemen user, nanti di menu manajemen user ini ada submenu admin, owner, operator, dan pelanggan ya. Untuk menu admin ini itu untuk menampilkan data dari admin ya di toko online ini. Dimana nanti admin itu bisa mengakses semua informasi dan data di aplikasi toko online ini. Kemudian ada owner ini nanti bisa melihat laporan penjualan dan laporan penjualan dalam bentuk grafik. Kemudian operator ini untuk memasukkan data barang atau manajemen data barang. Kemudian user pelanggan ini adalah data dari pelanggan yang sudah melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran di aplikasi toko online ini ya. Kemudian ada menu
manajemen barang, di mana ada submenu merek untuk menginputkan data merek dari barang tersebut, kemudian data submenu kategori untuk memasukkan kategori, dan submenu barang ya digunakan untuk menginputkan data barang ya, menginputkan data barang yang akan dijual, meliputi nanti gambar, kemudian nama barangnya, kemudian stoknya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada menu manajemen pembelian, di mana ada menu keranjang pembelian. Ini digunakan untuk menampilkan keranjang pembelian atau keranjang dari pelanggan ya. Kemudian checkout pembelian adalah pelanggan yang sudah barang yang sudah dilakukan checkout pembelian oleh pelanggan. Kemudian konfirmasi pembayaran adalah data konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan ya, di mana konfirmasi pembayaran di toko online ini itu masih bersifat manual, di mana yang akan diupload adalah bukti transfer atau bukti bayar. Oke, kemudian ada menu laporan penjualan dalam bentuk harian, bulanan, dan tahunan detailnya. Kemudian ada dalam bentuk grafik, di mana dalam bentuk grafik ini itu akan memudahkan dalam membaca, dan nanti ke depan itu untuk memproyeksikan atau memprediksi barang apa saja sih yang akan terjual laris seperti itu ya. Tuh. Dan di sini ada headernya, home, ini untuk kembali ke halaman depan, dan di sini ada profile ya, untuk profile. Jadi nanti kita ubah langsung aja ya. Hey Sin, kita masuk ke pip admin. Sin, nah kita sesuaikan dengan nama akun kita ya. Out, surname, ini ya. Oke, kemudian ini kita juga sesuaikan James Jones karena kita belum menampilkan atau memasukkan data gambar dari profil kita, jadi biarkan saja default. Oke, James Jones ini kita ubah out name ya, ini. Oke, kemudian untuk send out-nya itu kita sesuaikan linknya. Teman-teman bisa membuka navigation menu.blit. Di sini ambil dari from block-nya, ini copy saja sampai CSRF dan taruh di atas sini. Nah, kemudian link ref-nya kopikan sampai dengan submit ya, dan taruh di sini ya, ref ini. Ya, kemudian jangan lupa tutup tag from-nya. Tag from-nya di sini ya. Oke. Kemudian satu lagi adalah my profile ya, my profile. Ya, my profile ini juga kita sesuaikan dengan profil di navigation menu Jetstream ini ya. Oke, kita ambil link ref-nya aja, link ref-nya. Oke, kita pastikan di sini ya. Begini, coba kita refresh. Kita coba, ya, kita coba linknya. Oke, sudah sesuai. Nah, profile. Oh, kurang ini ya, kurang awal satu lagi. Oke, kita coba lagi. Oke, jadi untuk manajemen profil ini masih bentuk Jetstream ya, karena memang susah untuk diintegrasikan ke dalam Metronic. Jadi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk halaman logo dari Jetstream ini bisa disesuaikan dengan logo toko online. Mungkin itu ya. Dan di statistik pengunjung ini kita akan menampilkan data jumlah pengunjung hari ini, dan di sini ada cek detailnya pengunjung harian. Dan nanti di halaman depan juga ada data transaksi pelanggan terbaru, nanti ada nama pelanggannya, kemudian produk yang dibeli, total pembelian, dan lain sebagainya ya, nanti akan kita sesuaikan. Ya, mungkin itu saja tutorial pembuatan toko online menggunakan Laravel 9. Untuk tutorial berikutnya nanti kita akan membahas tentang manajemen user ya, manajemen user, kemudian login menggunakan admin, owner, operator, dan pelanggan ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.